Karena itu pada sesi terakhir minggu ini, di sesi yang kelima jam 3 sore saya juga akan membahas kelanjutan dari penyampaian saya sebelumnya, yaitu berkat berkenan. Nah ini dia temanya nih, wah bagus ya gambarnya. Berkat perkenanan. Nah saya mulai dari Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 sampai dengan 28. Jemaat Tuhan yang tidak memiliki Alkitab, bukan memiliki Alkitab, tidak pegang Alkitab, jangan khawatir karena nanti di sebelah kanan saya, tim media akan menampilkan ayat-ayat yang akan saya bacakan. Saya rindu jemaat Tuhan bukan hanya mendengar, jika engkau bisa membacanya sama-sama. Supaya firman ini menjadi rema yang baik di hati setiap kita. Perhatikan Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Di bawah judul perikop manusia dibenarkan karena iman. Perhatikan ayat yang ke-21, inilah firman Tuhan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa. Perhatikan, saya dan saudara, Alkitab katakan telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Perhatikan baik, Alkitab katakan kasih karunia Yesus membenarkan kita dengan cuma-cuma dengan penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini. Yaitu supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kita ini benarkan ketika kita percaya kepada Yesus. Alkitab jelaskan pembenaran kita bukan karena kelebihan, bukan karena perbuatan, bukan karena kebaikan kita. Tapi karena kepercayaan kita kepada Yesus. Ayat yang ke-27 perhatikan. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Saudara, dalam hidup kita sebagai orang percaya, yang harus kita pelajari dalam keimanan kita bahwa apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan itu tidak memberikan jaminan akan keselamatan. Alkitab tadi jelas, Paulus jabarkan keselamatan yang saya miliki dan apa yang saudara terima di dalam Yesus adalah karena kepercayaan iman kita atas kematian Yesus di atas kayu salib. Dan ini yang membuat kita terima perkenanan. Ini yang harus kita kerjakan. Tetapi kekristenan bukan hanya percaya, kekristenan juga melakukan. Betul, Alkitab tadi katakan di dalam Roma, karena iman kita diselamatkan. Tapi Ibrani juga tekankan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih gini, salah satu hal yang paling sering saya dengar dari jemaat-jemaat Tuhan tentang hidup kekristenan, mereka bilang gini, pendeta, jadi orang Kristen tuh berat ya. Kayaknya lebih enak jadi orang berdosa gitu. Kayaknya every sin it's okay. Kayaknya mereka buat apa aja tuh enak aja gitu pendeta. Kita jadi orang Kristen jangankan selingkuh. Baru melirik saja Yesus katakan sudah berzinah dalam hati ya kan. Memang begitu. Ada banyak orang bilang pendeta jadi orang Kristen itu susah ya. Kita kayaknya nggak bisa sukses gitu. Karena setiap cara-cara yang dunia lakukan, kita nggak bisa lakukan. Orang curang, kita mesti jujur. Orang melakukan trik-trik tertentu, kita harus tetap ikuti peraturan kebenaran firman Tuhan. Kapan untungnya pendeta? Makanya orang bilang jadi orang Kristen itu susah. Ada orang bilang pendeta, saya kalau pacaran tuh pilih jangan orang Kristen deh pendeta. Waduh susah, kayak lagi jalan sama suster sama pastor. Pegang tangan katanya darah Yesus, ya kan? Tapi memang betul, orang yang tidak mengerti makna kekristenan, mereka akan merasa bahwa ikut Tuhan itu beban. Makanya ada orang suka tanya gini, Pak kalau kita nggak persembahan tuh nggak apa-apa kan? Karena bagi dia, memberi bagi Tuhan tuh beban gitu. Saya paling sebel waktu itu pernah ditanya sama jemaat gini, pendeta, orang Kristen boleh ciuman nggak? Saya bilang statusnya apa? Nikah
Pacaran atau TTM ya. Ya kita sih cuma deket aja pendeta masih pacaran. Boleh kan ya pendeta ini? Ketika dia coba menjaga kebenaran, melakukan yang sesuai firman, dia merasa beban. Pertanyaan paling konyol yang pernah saya dengar dari jemaat Tuhan dari Manado. Dia bilang begini, pendeta, batas rok orang Kristen itu semana? Saya udah sering dengar pertanyaan aneh, tapi ini yang paling aneh seumur hidup saya. Saya tanya, gimana? Batas rok orang Kristen itu semana? Saya kan bingung, saya tanya, saya nggak ngerti pertanyaan kamu, maksudnya apa? Enggak pendeta, saya suka dengar gitu, kalau di khotbah-khotbah katanya kita orang Kristen kalau pakai rok mini atau pakai baju-baju seksi katanya dosa. Jadi saya mau tanya sama Pak Pendeta, batas rok orang Kristen semana? Kan nggak ada tertulis, ya kan? Nggak ada hukum secara resmi. Kitab Yohanes berkata, pakailah baju mulai dari pinggulmu sampai ke bawah lutut. Nggak ada. Semua yang kita kerjakan dasarnya adalah kesadaran. Saya ingin buat yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi ketika apa yang kau kerjakan bagi Tuhan itu adalah beban, artinya jangan-jangan kita hidup di luar dari perkenanan Tuhan. Saudara, saya sampaikan di khotbah jam 1 siang. Sukses itu gak selalu berbicara tentang kepintaran. Sukses gak selalu karena modal, skill, kemampuan, kehebatan. Bukan hanya karena uang yang kita miliki. Tapi seringkali hidup keberhasilan, mujizat dan kuasa dinyatakan ketika kita punya perkenanan Tuhan. Di sesi sebelumnya saya jabarkan, ada banyak orang ingin melihat hal yang besar dalam kehidupannya. Tapi gak pernah terjadi. Bukan karena Tuhan gak sanggup tolong saudara. Bukan karena Tuhan gak mampu melakukan hal yang ajaib dan luar biasa. Iya, saya katakan, bukan tangannya kurang panjang, bukan telinganya kurang tajam, namun yang menjadi penghalang antara engkau dan Allahmu adalah dosa. Perkenanan Tuhan yang seringkali membuat kita melihat hal-hal yang ajaib. 2021 ini tahun yang ya saya secara pribadi harus katakan abu-abu saudara. Kita nggak ngerti nih apa yang Tuhan sedang rancangkan untuk tahun 2021. Tapi minimal kita sebagai orang percaya, kita tetap punya jaminan untuk menjalani hidup. Kenapa? Karena kita yakin kita punya Tuhan yang lebih besar dari apapun. Tapi pertanyaannya bukan siapa Tuhan yang menyertai kita. Pertanyaannya adakah kita punya perkenanan. Perkenanan yang membuat bisnis kita yang orang katakan gagal jadi berhasil. Perkenanan Tuhan yang membuat orang katakan gak mungkin sembuh. Tapi mujizat berkata kesembuhan terjadi. Perkenanan yang membuat orang berkata keluargamu gak mungkin bisa dipulihkan. Tapi ketika Tuhan turut ambil bagian di dalamnya. Keluarga yang tadinya dikatakan sudah hancur lebur, perkenanan Tuhan membawa pemulihan. Itu yang saya katakan. 2021 adalah tahun yang baik asal engkau punya perkenanannya. Makanya tema saya adalah berkat perkenanan. Ada beberapa hal yang saya ingin tekankan kepada setiap jemaat Tuhan. Hidup orang Kristen itu bukan cuma hidup apa yang kita mau dan apa yang kita suka. Tetapi apa yang Tuhan inginkan. Karena ketika kita lakukan yang benar, ketika kita lakukan yang tepat di hadapan Tuhan, otomatis berkat itu mengalir. Yang setuju katakan amin. Karena orang bilang begini, pendeta, saya kalau ngelihat jemaat lain gitu, kayaknya kok Tuhan lebih bekerja ya dalam hidupnya. Saya dengar kesaksian mereka, tumor loh pendeta. Tumor sembuh, ya kan? Saudara pernah dengar kan? Tumor, kanker. Saya udah lihat dengan mata kepala sendiri lah. Penyakit yang mustahil sembuh, tapi dengan cara yang ajaib itu disembuhkan. Saya bahkan udah pernah ketemu orang yang meninggal itu di Kalimantan itu. Udah benar-benar masuk dalam kantong jenazah, tapi istrinya dia doain, dia kasih minyak urapan, bangkit lagi. Saya udah ketemu langsung sama orangnya. Ada orang kan bilang gitu, pendeta, kenapa ya pendeta? Ada orang sakit-sakit berat pendeta sembuh. Saya jangankan kanker pendeta, kutil juga gak hilang-hilang. Ya. Ada orang bilang pendeta, dia perjamuan cuma sekali, mujizat terjadi. Saya itu pendeta lebih-lebih dari minum obat, pagi, siang, sore, malam saya perjamuan. Kok gak ada perubahan? Ini yang saya mau ingatkan. Bukan masalah banyaknya saudara. Bukan masalah seringnya engkau gereja atau banyaknya engkau pakai minyak urapan. Tapi sejauh mana Tuhan berkenan dalam hidup saya dan hidup saudara. Karena kalau Tuhan berkenan, bahkan seringkali kita gak perlu berseru. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Seringkali bahkan kita gak perlu doa panjang lebar dengan tetes air mata. Tuhan ngerti bagaimana Dia akan menyediakan yang terbaik bagi setiap kita.
kuncinya adalah perkenanan. Nah, ini yang mau ditekankan oleh gembala jemaat di GBHMJ supaya kita sama-sama belajar. Jemaat-jemaat Tuhan, para pengerja, bahkan kami para hamba-hamba Tuhan, kita belajar sama-sama punya perkenanan di hadapan Tuhan. Karena apa yang kita jalani semuanya kasih karunia. Coba kembali kita buka ya. Pasal yang ketiga dari Roma. Roma pasal 3 ayat yang ke-24. Saya bacakan kembali ayat yang tadi kita baca. Dikatakan begini. Dan oleh kasih karunia, perhatikan Roma pasal 3 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan, sama-sama yang bisa baca yang muncul di hadapan saudara. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, lanjut apa katanya? Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita ditebus oleh kasih karunia karena dosa-dosa. Makanya di gereja ini kita juga tetap diajarkan, ditekankan untuk tetap terima perjamuan kudus. Kenapa? Karena mengingatkan kita, hidup ini anugerah, hidup ini kebaikan. Awalnya Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik, saudara. Tuhan menyediakan taman Eden, sampai akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Jatuhnya manusia dalam dosa itu membuat kita dari taman Eden diusir keluar, dan hari ini kita tinggal di taman Eden. Saudara bisa bayangkan gak berita-berita kriminal yang nyata terjadi sepanjang 2020. Saya baca, ini tempat kita tinggal. Saya gak berbicara dunia luar, Indonesia. Berita secara fakta mengatakan, suami selingkuh, istrinya dia bunuh bayi dalam bak mandi. Kan gila saudara, ini yang saya bilang, kita hidup di dunia Eden. Berita mengatakan di daerah kecamatan Sirimau, kota Ambon. Ribut cekcok suami istri, suami potong istri, dipotong kedua tangannya, dan yang saya nggak habis pikir beritanya tulis apa? Maaf ya saudara, bibir anaknya itu dipotong. Saya terus ikutin beritanya, kenapa kok sampai setega itu? Seorang suami, seorang ayah memperlakukan istri dan anaknya seperti itu. Cuma karena adu mulut saudara. Ini dunia Eden. Kita kalau nggak punya kasih karunia Tuhan menjalani berat saudara. Berita tulis apa? Kejadian di daerah Nias Utara, Sumatera Utara. Berita yang paling viral sebelum tutup tahun 2020. Pas hari pemilihan. Suami orang tua pergi nyoblos. Pulang kaget mereka. Istrinya lagi tidur di samping ketiga anak yang sudah jadi jenazah. Jadi dibunuh waktu suaminya pergi untuk nyoblos. Istrinya di rumah. I don't know why. Dibunuh saudara. Lalu tidur di samping jenazah anak yang baru dibunuh. Dan yang paling tua itu umur 5 tahun. Soalnya bisa bayangkan dong yang paling kecil berarti usia berapa. Tapi ini kenyataannya. Dunia ini dunia yang gak punya kepastian. Dunia yang gak ada batasan untuk mana yang benar, mana yang salah. Nah kita hidup di tengah keadaan seperti ini. Kalau kita gak punya Tuhan. Kalau gak ada perkenanan Tuhan, hancur saudara. Berita bahkan mengatakan ART di Palembang. Saya nggak tahu apa kebenciannya ini orang sama tuannya. Bayinya dimasukkan ke dalam mesin cuci. Itu kan beritanya cukup heboh. Apa yang saya katakan itu semua ada di berita. Dan ini menjadi gambaran nyata. Karena dosa, dunia tuh bukan lagi taman Eden, taman Edan saudara. Belum saya berbicara tentang dunia bisnis, pekerjaan, belum keadaan musibah di sekitar kita. Karena itu kita butuh Tuhan. Usaha kemampuan kita terbatas, tapi Alkitab ajarkan bersama Tuhan kita lihat banyak perkara besar terjadi. Tapi apa kuncinya? Supaya Tuhan menyatakan janji-janji terjadi. Perkenanan. Makanya tema saya adalah berkat perkenanan. Ada 2 hal, ada 3 hal yang saya mau bahas kepada setiap jemaat Tuhan di sesi terakhir pada hari Minggu ini. Yang pertama, apa sih berkat perkenanan ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan? Apa saja yang kita dapat? Yang pertama coba kita buka Mazmur pasal 17 ayat yang ke-15. Mazmur pasal 17 ayat yang ke-15 ini poin yang pertama dari tema berkat perkenanan. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Yang pertama, berkat dari perkenanan adalah kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berjumpa dengan Tuhan. Pak, Bu, waktu kita gereja, waktu saya dan saudara ikut ibadah online, sebenarnya kita bukan cuma sedang bergereja,
Tapi kita harus sedang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Makanya ketika kita pulang dari gereja, kenapa ada kesaksian penyakitnya sembuh? Kenapa ada kesaksian rumah tangganya dipulihkan? Kenapa ada kesaksian putus asa diganti menjadi pengharapan? Kenapa ada cerita-cerita keadaan yang buruk akhirnya dipulihkan? Sederhana, perjumpaan dengan Tuhan mendatangkan hal yang ajaib di dalamnya. Jangan heran saudara. Kita gereja, kita nyembah Tuhan, angkat tangan, kita doa, kita baca firman. Bahkan mungkin kita masuk dalam dunia pelayanan, tapi pulang kosong. Kayaknya nggak ada sesuatu yang terjadi gitu. Ya udah, rutinitas sebagai orang beragama. Why? Kita nggak berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu penting. Makanya ada kalanya kita di gereja, kita bahkan belum dengar firman, baru nyanyi gitu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang itu kayaknya ada damai terjadi, ya kan? Masalahnya udah selesai belum? Solusi bahkan belum didapat. Tapi waktu pulang gereja, kok kayaknya lebih semangat gitu. Tadinya di rumah bertengkar. Sekarang kan kalau suami istri bertengkar ngeri. Berita-berita itu yang yang di Ambon, makanya Bu banyak doa lah ya kan. Suami sekarang dia potong, istrinya dipotong, bibir anaknya dipotong. Bener. Tapi Bapak juga hati-hati Pak. Banyak, baca nggak berita yang terbaru? Istri bakar suami. Itu kejadiannya jadi suaminya mungkin habis ribut. Nongkrong lah di salah satu pos bagian perumahan, I don't know di daerah mana, mungkin tahu ya pos yang depan-depan rumah itu dia nongkrong. Disiram bensin, bukan premium. Pertamax, itu kan nyulutnya cepat sekali tuh. Disiram bensin. Makanya Pak banyak-banyak doa. Wanita zaman sekarang 2020 ke atas itu beda dengan zaman Kartini. Ya kan kalau dulu kita dengar lagu kasih ibu sepanjang masa, tak terhingga sepanjang masa, ya kan? Zaman sekarang loh. Wanita kalau bikin lagu aja seram. Lelaki buaya darat. Bayangin. Tapi memang zaman berbeda Pak. Suami istri ribut ya kan. Waduh. Tapi waktu dia gereja, pulang bisa damai. Kenapa? Bukan karena seringkali ada pengertian, tapi ada perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan membawa damai sejahtera, membawa shalom, membawa pengertian, saling memaafkan. Itu pentingnya saudara. Makanya ada kesaksian anak kok kayaknya bodoh sekali sekolah. Tapi waktu rajin diajak ibadah, sering dikasih perjamuan, didoakan dengan minyak urapan. Kok tiba-tiba menjadi anak yang pintar? Bukan karena ada perubahan gen saudara, tidak. Tapi perjumpaan dengan Tuhan mendatangkan perubahan. Makanya ketika Paulus seorang yang kasar, seorang yang bahasa saya bengis gitu. Alkitab katakan dia seret loh. Laki-laki, perempuan, orang tua bahkan anak masuk dalam penjara karena mereka percaya pada Yesus. Sebelum disebut Paulus, Saulus itu orang yang beringas, sangat beringas, orang takut. Makanya ketika ada hamba Tuhan yang disuruh untuk berbicara kepada Paulus, semua kan ketakutan. Tapi lihat apa yang terjadi ketika seorang Saulus berjumpa dengan Yesus, mengalami perubahan. Orang yang kasar menjadi lemah lembut. Orang yang tadinya arogan menjadi orang yang penuh kasih. Dan itulah pentingnya. Ada orang tanya, pendeta apa sih pentingnya berjumpa dengan Tuhan? Perjumpaan dengan Tuhan mendatangkan perubahan. Setiap kita kan punya beban masing-masing saudara. Saya nggak tahu beban saudara apa. Ada orang yang punya beban dalam keluarga. Ada orang yang punya beban dalam ekonomi. Ada orang yang punya beban dalam kesehatan, sakit penyakit dan lain sebagainya. Nah, kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah itu terbatas. Itulah saatnya kita butuh Tuhan. Seperti Daud ketika dia bertemu dengan Goliat, it's impossible. Nggak mungkin Daud bisa mengalahkan, logikanya nggak masuk. Tapi apa yang Alkitab katakan? Bahkan hanya dengan ketapel, dia mengalahkan Goliat. Makanya ketika Goliat bertemu dengan Daud, Goliat bilang apa? Anjingkah aku? Engkau datangi aku dengan tongkat. Dengan kata lain Goliat mau bilang, engkau bukan tandingan saya. Engkau nggak mampu mengalahkan saya. Tapi ini kata seorang Daud, seorang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dia berkata apa? Engkau datangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tapi aku datang dalam nama Tuhan semesta alam. Wih, Bu, kalau ribut sama suami, kalau suami udah mulai bilang, apa kamu? Berani kamu sama saya, tempeleng kamu. Seperti Daud berkata, Bu, ya kan? Engkau datangi aku dengan tanganmu yang besar. Tapi aku datang dalam nama Tuhan semesta alam. Gitu Bu. Para pebisnis,
Pedagang, saudara yang ketemu saingan dengan brand yang lebih besar, dengan modal yang lebih besar, dengan koneksi yang lebih hebat. Jangan bilang, saya mah pedagang kecil pendeta. Saya mah gak bakal untung besar, saya mah ya begini-begini aja. Pakai nih perkenanan Daud dalam doa. Lihat lawan-lawan bisnis saudara, yang besar-besar yang gak mungkin terkalahkan bilang, engkau datang dengan modal yang besar. Tapi aku datang dalam nama Tuhan semesta alam. Itu keajaiban, itu mujizat orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Ada perjumpaan dengan Tuhan. Saya ngerti saudara, ketika gereja harus beralih menjadi ibadah streaming. Kalau kita mau jujur, kita itu kehilangan apa ya? Kehilangan esensi dalam peribadahan di rumah Tuhan. Ada banyak orang mengeluhkan, dia bilang begini, pendeta, banyak sekali distorsinya ketika kita ibadah online. Belum gangguan sinyal mungkin, belum kuota habis, belum lagi notifikasi yang masuk. Ya kan seringkali kita lagi nonton, notifikasi masuk. Atau kalau kita yang lihat YouTube, lalu tertarik sama pilihan rekomendasi video-video yang di bawah ya kan. Itu kan distorsi sekali tuh, itu ngeganggu sekali. Beda sama pertemuan secara langsung. Tapi tahu nggak jemaat Tuhan yang terkasih? Jangan-jangan ini yang seperti Wahyu katakan. Biarkan gandum dan ilalang tumbuh bersama-sama. Karena pada masa panen, ilalang akan tetap terlihat sebagai ilalang dan gandum akan terlihat sebagai gandum. Kekristenan kita hari ini sedang diuji. Perjumpaan dengan Tuhan kita berbeda seperti ibadah tatap muka. Tapi saya berharap saudara, yes, kita cuma melihat dari layar kecil. Ada memang yang handphonenya bagus, yang iPhone Pro 12 Max. Ada juga yang handphonenya Samsung, ada yang Note, ya kan, ada yang tipe S, ada juga yang Xiaomi, ya kan, Xiaomi, ya kan. Tapi ada juga yang Oppo. Oppo ada handphonenya ya. Gambarnya kan ada orang yang kalau gambarnya kayaknya real banget ya kan, pokoknya bagus gitu, dia udah AMOLED ya kan. Saudara tahu AMOLED nggak? Nggak tahu, makanya banyak baca ya. Ada yang gambarnya udah AMOLED ya kan, ada yang udah pakai LED, ada yang LCD, ada yang gambarnya masih lihat di handphone orang lain ya kan, maksudnya nebeng dia. Tapi saya mau bilang begini, nikmati Tuhan bukan hanya karena kehadiranmu di sebuah tempat. Sesederhana apapun ketika engkau fokus kepada Tuhan, ada perjumpaan. Itulah keuntungan orang yang berkenan. Makanya ada kalanya kita nyanyi ya, kita nyanyi lagu-lagu rohani gitu. Padahal sambil motong cabai bu, sambil motong wortel gitu. Kita cuma nyanyi, kita bilang begini. Kalaku cari damai hanya ku dapat. Kok bisa nangis? Bukan karena bawangnya, bukan karena cabenya yang bikin pedih. Ada hadirat Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Seringkali Pak kita di mobil, lagi bawa mobil gitu. Terus kita cuma bilang begini. Hanya engkau pribadi yang mengerti. Bisa nangis loh saudara. Bukan karena nyanyian kita bagus, bukan karena kata kalimatnya bagus, tidak. Ada perjumpaan dengan Tuhan. Kita lagi di motor ya kan, kita memperkatakan kata-kata firman, kok tiba-tiba kayak ada hadirat Tuhan mengalir, itu yang saya katakan. Perjumpaan dengan Tuhan tidak dibatasi oleh apapun, selama engkau berkenan. Ketika kita memanggil nama Tuhan, Dia hadir. Yang setuju katakan amin. 2021 adalah tahun yang penuh dengan tanda tanya. Tapi orang-orang yang memiliki Tuhan, kita akan berkata setiap hari adalah hari berkat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Saya ingin setiap jemaat Tuhan, apapun tantangan yang akan saudara hadapi, apapun kesulitan, persoalan yang akan kau jalani. Mazmur 23 ayat yang keempat dikatakan dengan sangat jelas. Sekalipun, sama-sama dengan keras, dengan lantang, dengan iman. Sekalipun aku berjalan dalam apa? Lembah kekelaman. Ganti kata lembah kekelaman dengan kata hutang-hutang. Sekalipun aku berjalan dalam hutang. Ya saya tahu berat, malu pendeta kayaknya ngomongnya gak apa-apa. Dalam hutang-hutang, ganti lagi. Semua yang punya masalah keluarga, sekalipun aku berjalan dalam masalah-masalah keluargaku. Saudara yang sedang bangkrut, yang sedang di PHK, saudara yang gak punya modal. Sekalipun aku berjalan dalam resesi ekonomi, apapun masalah saudara, ini kalimat iman kita. Aku tidak takut bahaya. Why? Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang
menghibur aku. Kita butuh kalimat ini dalam hidup kita. Ini ayat yang membuat kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup saya dan hidup saudara. 2 poin yang kedua. Apa sih berkat perkenanan berkat perkenanan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, kita memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan membawa perubahan. Ingat Stefanus, waktu dia dirajam batu, apa yang Alkitab katakan? Alkitab nggak bilang dia mengutuk, Alkitab nggak katakan dia memaki, Alkitab nggak katakan dia menyesal. Coba lihat Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 56. Saya mau setiap jemaat Tuhan sama-sama, ini tahun kita mengalami perubahan. Kenapa? Ada perkenanan Tuhan. Kisah Para Rasul, apa yang terjadi kepada Stefanus ketika dia melihat Tuhan. Ayat 55 dari Kisah Para Rasul pasal 7. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ini perjumpaan dengan Tuhan. Ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka ketika dia berjumpa dengan Tuhan, waktu orang melempari dengan batu, Stefanus nggak bilang, aduh sakit. Enggak, Stefanus nggak bilang, awas lu semua yang gua kutuk. Enggak, Stefanus bilang apa? Bapa, ampunilah mereka. Perjumpaan dengan Tuhan membawa perubahan. Saya mau setiap jemaat Tuhan yang gagal di tahun yang lalu, engkau yang mengalami persoalan luar biasa di tahun lalu, engkau nggak melihat dengan keputusasaan, engkau nggak melihat dengan kekecewaan, dengan traumatisme, engkau lihat dengan kata-kata iman. Bahwa kegagalan, ketidakberhasilan kita di tahun lalu adalah awal sukses di 2021. Yang kedua, Roma 8 ayat yang ke-8. Apa berkat perkenanan? Yang pertama, kita berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, Roma 8 ayat 8, jemaat Tuhan yang bisa lihat di layar, firman Tuhan berkata, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saya pernah tanya kepada jemaat Tuhan dalam ibadah tatap muka secara langsung. Saya mau tanya sama setiap saudara gini, orang berdosa itu bisa melayani enggak? Sangat bisa. Orang berdosa bisa menjadi worship leader. Orang berdosa bisa jadi singer, ya. Apalagi orang berdosa bisa jadi pemain musik nggak? Bisa. Penerima tamu? Bisa. Jadi kolektan? Bisa. Jadi konselor? Bisa. Saya mau tanya yang lebih pahit lagi nih. Orang berdosa bisa khotbah nggak? Masa? Enggak, saya tanya jujur aja. Orang berdosa bisa khotbah nggak? Masa? Ada yang kayak gitu? Saudara lagi lihat? Intinya sederhana gini, orang berdosa bisa melakukan pelayanan dalam bentuk apapun. Saya ngomong dengan cara jujur nih saudara. Orang berdosa bisa punya jabatan apapun dalam gereja. Apa yang membedakan dia dengan orang benar? Sederhana, perkenanan Tuhan. Makanya ada orang yang doanya sederhana, tapi kok mujizat terjadi? Perkenanan Tuhan. Dia bukan seorang ahli dalam khotbah. Kan ada orang yang bagus ya khotbah ya. Kayak Pak Richard gitu kan. Pak Pendeta Richard kan kalau khotbah kan bagus ya kan. Bahannya banyak ya kan. Pokoknya nggak selesai-selesai lah. Pokoknya lama sekali kalau dia khotbah ya kan. Ya kan pokoknya kalau Pak Richard khotbah kan mantap ya kan. Pak Pendeta Samuel Rosen ya kan. Pokoknya banyak pendeta-pendeta tuh yang kalau khotbah tuh luar biasa ya kan Pak. Pokoknya banyak lah kalau nyebut nama ntar sensi lagi. Tapi ada pendeta yang kalau khotbah tuh sering kali kita pikir gini, ini orang kok bisa sampai khotbah sih ya kan dia kan ada pendeta yang kalau dia ngomong lama sekali. Paling sebel gitu, udah gitu online lagi. Jemaat yang terkasih, mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-21 sampai setiap ini pendeta khotbah sampai kita ngecek terus internet kita ini putus atau enggak sih? Ini pendeta gak gerak-gerak dari tadi perasaan? Iya, ada orang kan gitu ya kan? Ada yang kalau khotbah tuh pokoknya gak enak lah, secara skillnya kayaknya gak ada. Tapi kalau Tuhan berkenan itu lawatan Tuhan bisa terjadi saudara. Dulu saya juga salah satu jemaat yang kayak begitu. Saya dulu pernah, maaf ya ini jujur lah ya kan jujur lah. Saya pernah datang satu ibadah ini pendeta khotbah kok kayak gak nyambung gitu loh. Maksud saya kita jadi dengar khotbah tuh jadi menghakimi gitu nih. Ngomong apalah. Tapi waktu dia tutup doa, itu yang nangis sampai keluar ingus, saya salah satunya. Iya kan? Sampai perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan udah berkenan, sesederhana, sebodoh apapun orang tersebut, kuasanya akan tetap terjadi saudara.
Itulah yang juga akan terjadi bukan hanya dalam dunia pelayanan. Dalam dunia bisnis juga seperti itu. Kita sebenarnya bukan orang pintar bisnis. Pokoknya kita jangankan bisnis, matematika aja salah terus ya kan. Tapi kalau Tuhan berkenan apa yang dipegang berhasil loh saudara. Benar. Kita bukan orang kaya Pak, Bu. Kita pikir gini, aduh kalau anak saya bisa sekolah luar negeri, dia ambil di fakultas tinggi, pasti dia jadi orang sukses. Kita cuma mampu nih, dengan segala keterbatasan kita cuma mampu sekolahkan mungkin cuma maaf ya sampai SMA. Tapi kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, masa depan anak kita diberkati loh saudara. Benar saya ngomong apa adanya. Karena itu juga yang terjadi ke atas gembala jemaat kita. Pak Helmi kan bukan lahir dari keluarga kaya raya, bukan dari keturunan yang punya usaha besar, lalu hari ini melanjutkan. No, dari keadaan sulit. Saudara sudah dengar, beliau menyatakan sendiri, beli baju untuk istri, buat ibu pendeta Pangmisu, itu kredit, cuma sekian ribu kredit saudara. Tapi hari ini diberkati, bukan karena lebih baik dari orang lain, tapi karena perkenanan Tuhan. Saya mau 2021, apapun profesi, pekerjaan, karir, bisnis, nafkah yang kau jalani. Kalau kita punya perkenanan Tuhan, kita akan tetap lihat mujizat Tuhan. Yang terakhir, karena waktu saya sudah habis, Yesaya 32 ayat 17, saya nggak baca keseluruhan, saya berharap jemaat Tuhan tetap bisa menerima intisari dari firman. Karena secara fakta, kalau kita khotbah lebih dari 30 menit itu orang hilang konsen, saudara. Makanya saya juga membatasi supaya jemaat Tuhan tetap bisa terima firman, walaupun hanya dengan waktu yang sederhana singkat. Yesaya 32 ayat yang ke-17, ini poin yang ketiga. Di mana ada kebenaran, apa kata Alkitab? Di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Pandemi yang terjadi, virus yang mewabah itu memberi roh ketakutan. Ketakutan dalam setiap aspek, kecurigaan, keputusasaan, orang jadi khawatir dalam setiap langkah, aduh kayaknya bakal gagal, aduh kayaknya bakal susah. Tapi kalau orang punya perkenanan Tuhan, apa sih berkatnya? Yang ketiga, ada ketenangan saudara. Why? Karena kita tahu dia Allah yang menyediakan. Kalau kita yakin Tuhan menyertai kita, kalau kita tahu tidak ada lawan bagi Allah kita, apalagi yang kita takutkan dan kita khawatirkan. Itu yang saya mau katakan. 2021 berjalanlah bersama Tuhan. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, tidak ada kata mustahil saudara. Bagi Tuhan semuanya dinyatakan. Dan yang paling penting kita tidur nyenyak. Bisa tidur dengan tenang gitu. Apapun masalah kita hadapi kita yakin. Tuhan pasti buka jalan. Makanya lagu zaman dulu bilang begini. Ke gunung tinggi ku naik, naik, naik mencari damai. Ke lembah curam ku turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati jua. Sama-sama jemaat Tuhan yang di rumah. Kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan di sesi terakhir. Minggu 10 Januari 2021 hamba berdoa. Biarlah apa yang hamba sampaikan semuanya berasal hanya daripadamu Tuhan. Berikan semangat yang baru bagi umat Tuhan. Berikan pengertian yang baru. Bahwa sukses, berhasil, kuasa bahkan mujizat akan dinyatakan. Bukan karena kelebihan, kemampuan atau kebisaan kami. Semua karena kasih karunia atas perkenanan Tuhan. Dan biarlah firman ini berakar bertumbuh. Menjadi berkat bagi kehidupan kami.